Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang-orang yang belum mendapatkannya, kembali dalam video kali ini saya akan membaca kitab yang ditulis oleh penulis Ba'alawi, di mana dalam kitab ini terdapat satu pernyataan yang terlalu menyimpang dan tidak pantas diucapkan oleh seorang hamba. Tetapi inilah kitab Ba'alawi yang seringkali memuat cerita-cerita yang melampaui batas atau di luar nurul, serta selalu menampilkan cerita-cerita yang khurafat, yang tiada lain adalah untuk mendoktrin dan menghebatkan diri, menghebatkan klan-klan mereka. Nah, kitab yang akan saya baca ini adalah kitab Hurarul Baha Al-Ghawi yang ditulis oleh Muhammad bin Ali bin Alawi Hirt Ba'alawi. Namun sebelum saya masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengklaim sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan masuk pada inti pembahasan tanpa berlama-lama. Kitab yang akan saya baca adalah kitab Hurarul Baha Al-Ghawi, halaman 613, di mana dalam cerita ini ada satu pengakuan yang berlebihan dan ya menyimpang lah, sehingga layak untuk saya bahas dan saya kritisi. Teksnya akan saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak. Kemudian yang tidak bisa membaca tetap mendengarkan, karena nanti juga akan saya jelaskan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha marwiya annahu takallama huwa wa akhuhu al-faqih Muhammad bin Alawi wa uhtuhuma Fatimatu fi syai'in faqala fi asna'i kalamihi al-ardu ardi was sama'u sama'i. Jadi termasuk dari kelebihan atau karomah ini, termasuk dari kelebihan karomah Imam Ali bin Alawi bin Ahmad bin Faqih Muqaddam adalah satu kisah lain yang diriwayatkan bahwa dia, saudaranya, kemudian Al-Faqih Muhammad bin Alawi dan saudara perempuannya Fatimah ini sedang ngumpul, kemudian berbincang-bincang. Nah, di tengah-tengah perbincangan itu kemudian Imam Ali bin Alawi bin Ahmad bin Faqih Muqaddam ini melontarkan satu pernyataan sebagai berikut. Bumi adalah bumiku dan langit adalah langitku. Nah, pernyataan semacam ini tentu sebagai pernyataan yang kelewat batas. Karena kita tahu umat muslim meyakini dan sangat meyakini bahwa bumi adalah milik Allah dan langit adalah milik Allah, karena yang menciptakan memang Allah, dan kita menempat di bumi ini sebagai termasuk kemurahan Allah terhadap hambanya, dan kita berteduh di bawah langit, kemudian langit mencurahkan hujannya semata-mata juga karena rahmatnya Allah. Nah, ketika ada seorang hamba yang mengklaim bahwa bumi adalah buminya dan langit adalah langitnya, ya orang ini bisa tak sebut murtad. Walaupun
labelnya atau brandingnya adalah al-alim, al-alamah, al-faqih, al-wali, al-kutub. Tetapi ketika membuat satu pernyataan yang mengatakan bahwa bumi adalah bumiku dan langit adalah langitku, ini adalah pernyataan yang menyimpang. Ya kalau hanya sebatas mengatakan itu anakku, itu istri-istriku, itu harta-hartaku, itu mobil-mobilku, itu sawah-sawahku, itu motor-motorku. Ini pernyataan yang saya anggap maklum. Karena disebut itu anak-anakku karena memang kita yang mendidik, kita yang membiayai, kita yang membesarkan. Disebut itu harta-hartaku ya karena memang itu jerih payah kita. Kemudian disebut itu mobil-mobilku, itu karena itu hasil kita membelinya. Atau itu motor-motorku ya karena kita juga yang membelinya. Atau itu sawah-sawahku ya karena memang kita yang menggarap. Entah itu dari hasil membeli atau hasil dari warisan. Nah ketika diklaim bumi adalah bumiku dan langit adalah langitku, maka Imam Ali bin Alawi bin Ahmad bin Faqih Muqaddam ini punya andil apa atas penciptaan bumi? Punya andil apa atas penciptaan langit? Sehingga berani mengaku bahwa bumi adalah buminya dan langit adalah langitnya. Nah dari cerita yang ada dalam kitab Hurarul Bahar halaman 613, maka saya bisa mengambil satu kesimpulan. Pantas saja Kabib-Kabib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini hobi mengklaim lambang Garuda sebagai karya mereka, kemudian Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan dari klan Ba'alawi, dan banyak lagi yang diklaim oleh Ba'alawi. Ya karena nenek moyangnya saja hobi mengklaim, wong bumi saja diklaim sebagai buminya dan langit saja diklaim sebagai langitnya. Lah untuk para kiai, untuk para gus, untuk para muhibbin yang masih mengakui bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, dengan kita melihat kitab-kitabnya yang selalu membuat pernyataan-pernyataan yang menyimpang serta memuat cerita-cerita yang khurafat, masihkah Anda semua berkeyakinan dan husnudon bahwa Ba'alawi sebagai cucu Rasul? Tentu orang yang berpikir waras serta orang yang berpikir cerdas ini akan semakin menggali seberapa jauh Ba'alawi, seberapa jauh nasab Ba'alawi yang diklaim sebagai cucu Rasul. Ini kalau orang cerdas, ini kalau orang waras. Lah kalau modal husnudon dengan kemasyhuran cerita-cerita oleh para ulama-ulama yang mendukung bahwa Ba'alawi sebagai cucu Rasul, ini tentu keliru. Karena ini perlu dikaji. Karena kitab-kitab mereka itu kitab yang banyak sesatnya. Nah, ketika orang yang sudah berpemahaman sesat kemudian mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, maka ini perlu diteliti. Nah, setelah diteliti, ternyata memang Ba'alawi itu poro-poro keturunan Nabi. Wong Arab saja bukan. Ini satu ya, pernyataan dan sebagai bukti bahwa Ba'alawi memang ajarannya sesat. Berani ngaku-ngaku, bahkan sesuatu yang tak seharusnya diakui sebagai miliknya pun diakui sebagai miliknya. Bumi itu milik Allah, langit juga milik Allah. Siapa yang berani mengaku bahwa bumi dan langit adalah miliknya, maka orang tersebut sudah disebut sebagai orang yang murtad. Kemudian saya lanjut. Wahukia annahu kana syadidal ijtihadi kasirul khalwati mustahilan billah wa min kasrati khalwatihi wa syiddati istighalihi billah anna lahu iyalan la yarawnahu wa la ya'rifuna syahsahu wa dzalika li annahu yakhruju anhum ila khalwatihi wa satalaili wa hum niyamun wa ma ya'udu ilaihim illa wa hum niyamun. Jadi diceritakan lagi bahwa beliau, yaitu Imam Ali bin Alawi bin Ahmad bin Faqih Muqaddam, ini adalah sosok yang sangat tekun beribadah, sering khalwat, sering menyendiri, beribadah kepada Allah, dan selalu dekat dengan Allah.
Karena seringnya kholwat dan keasikannya yang mendalam kepada Tuhan, beliau memiliki anak-anak yang tidak melihat atau mengenalinya. Hal ini terjadi karena beliau sering meninggalkan mereka untuk menyendiri di tengah malam saat mereka, anak-anaknya, sedang tidur, dan beliau tidak kembali kepada mereka kecuali mereka sudah tidur. Ini perlu diteliti. Pernyataan semacam ini perlu diteliti kebenarannya. Bahwa Imam Ali bin Alawi bin Ahmad bin Faqih Muqaddam disebut sebagai orang yang tekun beribadah, sering kholwat, sering menyendiri, dan selalu dekat dengan Tuhannya. Bahkan karena saking seringnya kholwat dan keasikan yang mendalam kepada Tuhannya, beliau memiliki anak-anak yang tidak melihat atau mengenalinya. Ini kan pernyataan dan ungkapan yang konyol. Seorang ayah sampai tidak dikenali oleh anaknya hanya karena seringnya kholwat, seringnya menyendiri bersama Allah. Kemudian anak-anaknya sampai tidak kenal. Tidak kenal. Di sini kan tertulis wala ya'rifuna syahsahu. Sampai anak-anaknya itu tidak mengenali seperti apa ayahnya. Karena seringnya ditinggal untuk kholwat. Tapi masa iya sih hidup satu rumah dengan anak-anaknya, sampai anaknya itu tidak kenal, sampai anaknya itu tidak mengetahui seperti apa wujud bapaknya. Ini kan kelihatan banget bohongnya. Jadi berlebihan sekali dalam mengungkapkannya, tetapi justru dari berlebihan inilah kelihatan bahwa cerita ini cerita yang dibesar-besarkan. Kemudian wadzalika li'annahu yakhruju anhum ila khalwatihi wasata laili wa hum niyamun wa ma ya'udu ilaihim illa wa hum niyamun. Jadi bahwa Imam Ali ini seringkali meninggalkan anak-anaknya saat tidur untuk berkholwat, kemudian pulang dalam kondisi anak sudah tidur. Jadi pergi kholwat, anaknya sudah tidur, kemudian pulang kholwat juga anaknya sudah tidur. Ini kerjanya kapan? Terus seorang ayah ini punya tanggung jawab mendidik anak-anaknya kapan? Kemudian seorang ayah punya tanggung jawab mencari nafkah juga kapan? Ketika waktunya dihabiskan untuk kholwat kepada Allah. Rasulullah sendiri kan melarang orang-orang yang beribadah dengan cara berlebihan sampai melupakan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Sampai anaknya tidak mengenal gara-gara seringnya ditinggal kholwat. Kapan waktu mendidik anak? Kapan waktu bersama anak? Kapan waktu bersama istri? Kemudian kapan waktu mencari nafkah? Jadi ini penulis kitab Ghurarul Baha ini dalam memuat cerita semacam ini nggak mikir nantinya teridentifikasi bahwa cerita semacam ini cerita yang palsu. Nah, karena gampang banget kita teliti cerita ini sebagai cerita yang palsu atau benar terjadi itu kan gampang. Orang hanya karena sering beribadah kepada Allah sampai anaknya tidak melihatnya, sampai anaknya tidak mengenali seperti apa wujud bapaknya. Ini kan bohong. Hidup satu rumah loh. Hidup satu rumah, kemudian seringnya ditinggal kholwat, menyendiri, beribadah kepada Allah sampai anaknya tidak tahu wujud bapaknya. Ini kan bohong banget ini cerita. Nah, dari cerita yang termuat dalam kitab Ghurarul Baha Udhawi halaman 613 ini semakin menambah bukti bahwa Ba'alawi memang hobi klaim, Ba'alawi memang hobi bohong, Ba'alawi memang hobi menipu. Karena cerita ini juga cerita yang menipu, cerita yang tidak bisa disebut sebagai cerita yang benar karena cara penyampaiannya yang berlebihan. Dan dari cara penyampaian yang berlebihan inilah justru bisa diteliti bahwa cerita ini cerita yang hoax atau bohong. Cukup ya, kajian kitab Ghurarul Baha Udhawi halaman 313, kiranya ini bisa menjadi tambah wawasan untuk penonton video saya.
Dan ingat bahwa orang yang berani mengklaim bahwa bumi adalah bumiku dan langit adalah langitku, ini sudah murtad, dan itu ajaran yang menyimpang. Maka bisa disebut Ba'alawi ajarannya memang menyimpang. Nah, untuk para Gus, sekali lagi nih, untuk para Gus, untuk para kiai yang masih ngotot membela Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah, atas dasar apa Anda masih meyakininya? Karena untuk mengungkap sebuah kebenaran tidak hanya bermodal keyakinan saja. Keyakinan ini tidak cukup untuk membuktikan kebenaran Ba'alawi sebagai cucu Rasul. Harus diteliti, harus dikaji kitab-kitabnya. Saya akhiri kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.